Sajian Fikih ini FM 205101023 Prodi Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan membacakan surah ayat 275 sampai 281 tentang riba untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir ayat ekonomi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantahu falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat teguran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mulainya maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu bi shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman ialah orang yang mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'adanu biharbim minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menzolimi, merugikan, dan tidak dizolimi, dirugikan. Wa in kana du uswatin fanadiratun ila maisarah wa an tasudduku khairu lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu mensedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kalian dikembalikan pada Allah, kemudian setiap orang mendapatkan balasan yang sempurna sesuai dengan yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi, dirugikan. Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Penjelasan surah Al-Baqarah ini pada ayat ke-275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan setan. Artinya ini orang-orang yang melakukan praktik riba atau yang memakan uang riba itu akan mendapatkan balasannya di alam barzah nanti.
karena kezalimannya, yaitu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat ke 275 ini, yaitu barang siapa yang mendapat teguran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu akan menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mulainya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di potongan surah ini yang ke-275 ini menjelaskan bahwa Allah menawarkan hambanya untuk bertaubat dengan cara memberikan teguran kepada hambanya. Jika hambanya bertaubat, maka Allah akan mengampuninya dan segala apapun yang telah diperoleh dahulu itu menjadi miliknya. Dan jika hambanya mengulangnya kembali, maka hambanya adalah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan praktik riba. Pada surah Al-Baqarah ayat 276 ini menjelaskan bahwa Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah bagi orang-orang yang berinfak, serta Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, yaitu tetap melaksanakan praktik riba dalam segala macam muamalah ataupun usaha-usahanya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang selalu melakukan dosa, padahal mereka tahu bahwa riba itu diharamkan oleh agama. Pada surah 277 ini dijelaskan bahwa orang-orang beriman ialah orang yang mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu mendapatkan pahala sesungguhnya di sisi Allah. Pada ayat ke-277 ini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang berinfak tidak merasa takut akan kehilangan hartanya ketika mereka menginfakkan hartanya untuk kebaikan agama, untuk menjalankan perintah Allah. Dan mereka tidak bersedih hati ketika hartanya berkurang untuk membantu sesamanya. Ayat ke-278 ini dijelaskan ketika orang yang berutang itu sedang dalam kesulitan, maka kita harus memberi tenggat waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Maksudnya itu ketika orang yang sedang butuh kepada kita mengalami masalah ekonomi yang buruk gitu kan, belum memperoleh uang untuk mengembalikan uang kita, namun waktunya itu sudah sampai tenggat, sudah sampai waktu yang dijanjikan untuk saat dia meminjam uang itu, maka kita harus memberikan perpanjangan waktu sampai ia memperoleh kelapangan, yaitu sampai ia memperoleh uang tersebut untuk dikembalikan kepada kita, atau sampai perekonomiannya membaik. Tetapi jika kita menyedekahkannya, maka itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Ketika kita mengikhlaskan uang tersebut kepada orang yang berutang kepada kita, itu akan lebih baik karena kita menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Ayat 281 ini dijelaskan bahwa dan takutlah kita kepada hari ketika kita dikembalikan kepada Allah, maksud pada hari ketika kita dibangkitkan dari alam kubur dan menuju alam barzakh, kemudian kita mendapatkan balasan yang sempurna sesuai dengan yang kita lakukan dan kita tidak dizolimi atau dirugikan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Ketika kita melakukan keburukan atau melanggar perintah Allah, maka kita akan mendapatkan keburukan pula. Dan ketika kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, termasuk melakukan praktik riba, maka kita tidak akan dirugikan akan hal tersebut. Penjelasan saya untuk surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penafsiran, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.